Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tahapan penyusunan alat ukur psikologis, yakni skala psikologis. Tadi di sesi sebelumnya kalian sudah mendapatkan gambaran umum seperti apa tahapan penyusunan alat ukur psikologis. Nah, proses konstruksi skala psikologis secara umum semacam ini. Jadi pertama diawali dengan kita menetapkan konstruk atau konteks dan konteks pengukuran kita. Ada istilah konstruk di sini. Jadi konstruk itu adalah atribut psikologis yang mau diukur itu. Itu sering juga disebut dengan konstruk. Kenapa disebut konstruk? Itu karena sebetulnya atribut psikologis itu sesuatu yang dikembangkan orang. Sesuatu yang dikonsepkan, dikonseptualisasikan oleh orang. Keberadaannya sebetulnya sifatnya hipotetik. Kayak gitu. Jadi misalkan kalian punya atribut psikologis kepercayaan diri. Konsep kepercayaan diri itu dikembangkan oleh pakar. Lain dengan misalnya berat suatu benda. Kalau atribut fisik, berat suatu benda, berat itu sesuatu yang sangat jelas ada di benda itu. Kita bisa tahu tanpa itu harus dikonstruk oleh siapapun. Oh, sesuatu yang punya bobot, yang kita rasakan kalau kita angkat itu harus pakai tenaga. Nah, itu berarti ada beratnya. Nah, itu kan kalau atribut fisik itu kan semacam itu ya, kita bisa pahami dengan langsung ya. Tapi kalau atribut psikologis, sebetulnya konsep-konsep atribut yang ada tentang psikologis itu semuanya dikonstruk orang. Sebelumnya konstruk itu ada, sebelumnya konstruk itu tidak ada, bisa jadi tidak ada, kemudian dikembangkan orang sehingga ada. Contohnya misalnya gangguan-gangguan psikologis, mungkin beberapa abad yang lalu orang itu nggak kenal, oh ada ternyata namanya penyakit ansietas, ada namanya depresi, ada namanya skizofrenia. Tapi kemudian dengan penelitian ditemukan ada gejala-gejala ini, kemudian gejala-gejala itu diberi nama, dan nama itu menjadi atribut psikologis. Oh, orang yang punya gejala ini berarti dia mengalami kecemasan. Nah, kecemasan itu adalah konstruk, karena dia dikonstruk oleh pakar. Itu ya. Nah, jadi hampir seluruh atribut psikologis itu dikonstruksi. Dalam proses konstruksi skala psikologis, kalau konstruksi di sini artinya adalah pengembangan. Jadi kalau kalian tahu ya, konstruksi rumah itu artinya pembangunan rumah. Ya sama juga, itu juga kata yang kita gunakan untuk kalau kita mau membuat skala, membuat, mengkonstruk, mengembangkan, itu istilah yang sinonim. Kadang dipakai bolak-balik tidak masalah, artinya sama. Tahap pertama adalah menetapkan konstruk. Jadi kita mau mengukur apa dulu itu harus jelas, atribut psikologinya apa, dan konteks pengukurannya. Kita mau mengukur itu pada populasi yang mana, kayak gitu. Jadi misalkan kita mau pengukuran harga diri pada orang dengan disabilitas. Konstruknya adalah harga diri, konteksnya adalah pada populasi khusus, yaitu orang dengan disabilitas. Misalnya. Jadi kalau mau membuat alat ukur psikologis ya kita harus tahu dulu apanya, apa yang mau diukur. Kemudian ruang lingkupnya itu sebagai seberapa luas atau seberapa sempit. Itu ada di tahap pertama. Ini yang tadi teman kalian sebutkan di tahap penegasan kawasan ukur. Jadi penegasan kawasan ukur itu adalah menetapkan konstruk ini. Tahap kedua, masuk ke pemilihan format respon dan menulis item-item. Jadi kalau kita sudah punya gambaran yang jelas, apa yang mau kita buat, seperti apa indikator perilakunya secara konseptual, barulah dari situ kita bisa menulis item. Jadi artinya penulisan item itu ada rencana yang jelas, ada acuannya, ada landasan teorinya. Kita tidak semerta-merta menulis suatu hal dan mengatakan, oh ini untuk mengukur motivasi. Tidak bisa seperti itu. Kita harus paham dulu motivasi itu apa, secara teoritis motivasi itu meliputi apa saja. Barulah dari situ kita turunkan ke item-item. Nah, kalau sudah selesai, kita mendraft skala yang terdiri atas item-item. Tahap berikutnya adalah kita mengumpulkan data dari responden.
Ini yang sering disebut sebagai tahap uji coba skala. Jadi kalau skala itu sudah kita susun, sudah ada draftnya, draft itu kita uji cobakan. Jadi tidak bisa yang sudah dibuat itu langsung dipakai untuk mengambil data penelitian atau langsung digunakan untuk asesmen psikologis, untuk diagnostik, tidak bisa semacam itu. Jadi harus diuji coba dulu. Tujuannya apa? Data itu nanti akan kita analisis untuk kita periksa kualitas psikometrik dari skala itu. Kalau yang tadi kalian mungkin sudah baca, ada istilah semacam reliabilitas, validitas. Nah, itu adalah properti psikometrik yang akan diperiksa di tahap ini, tahap keempat. Dan pemeriksaannya bagaimana? Dengan cara menganalisis data yang kita kumpulkan dari sejumlah responden di tahap uji coba item. Barulah setelah kita memeriksa kualitas psikometriknya, standar reliabilitasnya terpenuhi, validitasnya baik, barulah setelah itu kita mengkompilasi skala final sesuai dengan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Jadi proses konstruksi skala itu secara umum seperti ini tahapannya. Ini ya, di penegasan konstruk dan konteks, ini masuk ini ya, penegasan kawasan ukur. Jadi penetapan konstruk dan konseptualisasinya. Kemudian ada operasionalisasi indikator perilaku dan membuat blueprint. Kemudian tahap berikutnya, kita menulis item, kita memilih format stimulus, kita memilih format responnya, kemudian kita menulis item, kemudian item yang sudah ditulis itu direview. Kita cek validitas kontennya, apakah konten dari item itu sudah menggambarkan konsep yang di sini atau belum, apakah sudah menggambarkan ataukah menyimpang ataukah tidak sinkron. Nah, itu akan dicek di tahap review ini. Barulah kita uji coba skala, kita try out ke sejumlah orang. Barulah kalau sudah selesai dari uji coba skala, masuk ke tahap berikutnya adalah analisis psikometrik. Kita cek dimensionalitasnya, reliabilitasnya, validitasnya. Berdasarkan data-data dari tahap 3 ini, kemudian kita pilih itemnya, mana yang berkualitas, mana yang kurang, kemudian kita eliminasi. Barulah terakhir kita bisa finalisasi skala itu. Kurang lebih seperti ini gambaran umum tahap-tahap penyusunan skala psikologis. Tadi ada teman kalian yang bertanya, blueprint itu apa? Blueprint itu adalah cetak biru, jadi seperti rancangan. Skala kita ini nanti mau berisi berapa item, kemudian setiap indikator perilaku itu akan terdiri atas berapa item. Nah, itu ada rancangannya. Nah, rancangan itu disajikan dalam bentuk blueprint. Jadi ada yang kita tulis, itu namanya blueprint gitu ya, cetak biru. Nah, sekarang saya mau masuk lebih detail lagi ke tahap yang pertama, yaitu penegasan kawasan ukur. Yang pertama, dari tahap penegasan kawasan ukur, aktivitas pertama yang kita lakukan adalah kita menetapkan konstruknya dulu. Apa yang mau diukur? Kita memilih apa atribut psikologis yang hendak diukur. Jadi, kalau mau mengukur, kita kan harus tahu dulu apa yang mau diukur, dan itu harus kita tetapkan. Jadi kita harus tahu apa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke sini, saya mungkin pengen cek pemahaman kalian tentang atribut psikologis kembali, karena tadi ada beberapa dari teman kalian yang agak keliru ya ketika saya tanyakan skala yang kalian baca itu atribut psikologisnya apa. Misalkan ini ya. Nah, ini. Misalkan di artikel pertama, Fatmawati dan Hidayati menulis mengembangkan skala namanya Islamic Personality. Kalau saya bertanya, skala ini atribut psikologisnya apa ya? Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan. Di artikel pertama, atribut psikologisnya apa? Kepribadian, Bu. Kepribadian? Yang lain? Ada ide yang lain? Selain kepribadian, apa ada ide yang lain? Apa atribut psikologisnya?
Silahkan, boleh ditulis di chat. Kalau males buka mic, boleh tulis di chat, silahkan. Ayo, di artikel pertama ini apa atribut psikologisnya? Apa yang diukur dengan skala Islamic Personality ini? Yuk, jawab yuk. Saya beri waktu 1-2 menit untuk memutar otak. Tadi yang mereviewnya artikel ini silahkan. Halo. Ini kok kalian diam? Gimana? Kalau karakteristik itu sama aja sama kepribadian ya, Bu? Oke, karakter sama aja dengan kepribadian. Kita kembali ke pertanyaan saya saja deh. Skala ini atribut psikologisnya apa? Mengukur apa? Apa, Royan? Ayo, apa ayo? Silakan, sebut nama coba. Saya karena nggak bisa lihat satu persatu. Sebut nama, silakan. Intan, Bu. Oh ya, Intan. Apa Intan? Amarah. Amarah? Skala ini mengukur amarah? Oke, tadi ada yang menjawab skala ini mengukur kepribadian, ada yang mengukur karakter, ada yang mengukur amarah. Nah, ini Arizal mengukur kepribadian Islam. Apalagi? Yang lain, mungkin ada ide yang lain lagi, silahkan. Yuk, yang tepat yang mana? Skala ini mengukur kepribadian, kepribadian Islam, karakter, atau amarah? Keimanan, Bu. Keimanan. Skala ini mengukur keimanan. Oke, langsung saya jawab ya. Skala ini mengukur kepribadian Islami. Di mana aspek di dalamnya, indikator di dalamnya, ada tentang keimanan, mungkin ada apa lagi di dalamnya. Tapi skala ini mengukur Islamic personality. Jadi itu atribut psikologisnya. Jadi sebetulnya nggak mudah kan mendeteksi suatu skala itu mengukur atribut psikologis apa, tapi sebetulnya sederhana. Nama skala itu sering menunjukkan atribut psikologisnya. Itu. Kalau ini artikel kedua, Hafnidar dan kawan-kawan mengembangkan skala sikap nasionalisme pada mahasiswa. Sekarang pertanyaan saya sama juga. Atribut psikologisnya apa yang diukur skala ini? Silakan. Sikap nasionalismenya, Bu. Nasionalisme. Oke, betul. Jadi sikap nasionalisme. Bukan sikap, tapi sikap nasionalisme. Itu konstruk yang diukur oleh skala ini. Itu atribut psikologisnya. Kemudian kalau yang artikel 3 apa? Artikel 3 atributnya apa? Atribut psikologisnya apa? Yang artikelnya Octavialdi dan kawan-kawan tahun 2018, nama skalanya social desirability. Atribut psikologisnya apa? Yuk, ada yang mau mencoba? Silahkan. Perilaku bukan, Bu? Ini siapa ini? Suaranya siapa? Amel, Bu. Amel. Apa yang diukur oleh skala ini? Perilaku? Perilaku individu. Perilaku individu? Oke, salah. Skala ini mengukur social desirability. Ini konstruk psikologisnya. Ini atribut psikologis yang mau diukur. Gitu ya. Artikel keempat. Skala ini mengukur apa? Model sosial, Bu. Model sosial, Bu. Yang artikel 4 loh, artikel 4. Ini nih. OR. Kualitas hidup. Oke, skala ini mengukur kualitas hidup. Kok yang nomor 5? Modal sosial pada remaja. Modal sosial. Jadi itu, ketika kita sudah
bertanya, apa atribut psikologisnya? Atribut psikologis itu harus spesifik pada apa yang benar-benar diukur oleh skala itu. Jadi tidak melebar kemana-mana. Memang social desirability itu akan berupa perilaku wujudnya, tapi bukan berarti skala ini mengukur perilaku, tapi mengukur social desirability. Contohnya skala Islamic personality. Betul, skala ini mengandung item-item yang mengukur kepribadian, tapi atributnya adalah Islamic personality. Jadi itu suatu teori kepribadian yang sudah spesifik, yang dia dasarnya dari teori-teori yang Islam. Kayak skala sikap nasionalisme. Skala ini memang mengukur sikap, akan didasarkan pada teori sikap. Tapi skala ini mengukur atribut psikologis berupa sikap yang sangat spesifik, yaitu sikap nasionalisme. Karena sikap itu bermacam-macam. Nanti ada sikap terhadap politik, sikap terhadap produk, sikap terhadap tayangan TV, sikap terhadap apa lagi. Sikap itu banyak. Tapi sekali lagi ingat, satu skala itu hanya bisa mengungkap satu atribut psikologis. Maka dari itu kita harus berpikir yang spesifik di sini. Ketika kita mau mengidentifikasi suatu skala itu mau mengukur apa, kita harus betul-betul cermat. Atribut psikologisnya apa? Dan jangan melebar kemana-mana. Kayak gitu ya. Nah, jadi itulah yang dimaksud kita menetapkan konstruk. Jadi kita memilih, mengidentifikasi atribut psikologis apa yang mau diukur. Dan kita harus menetapkan atribut psikologis ini sespesifik apa. Kayak tadi contohnya skala kepribadian Islami. Berarti dia memang mengukur atribut psikologis berupa kepribadian, tapi dia spesifik berdasarkan teori yang Islami. Atau ada sikap nasionalisme. Skala ini mengukur sikap, tapi dia spesifik pada sikap terhadap nasionalisme. Maka dia akan mendasarkan konstruksinya pada teori-teori tentang nasionalisme. Semacam itu. Jadi konsekuensinya, setelah kita memilih apa atribut psikologis yang hendak diukur, selanjutnya adalah kita mengenali teori atau konsep teoretis yang mendasari atribut psikologis tersebut. Maka dari itu, kalau kita mau mengembangkan skala kepribadian Islami sama skala kepribadian Jawa, itu akan berbeda endingnya. Meskipun sama-sama tentang kepribadian, karena yang satu akan mendasarkan teorinya pada teori psikologi Islami, yang satu pada teori misalkan teori psikologi Jawa. Atau mau membuat skala kepribadian yang lain, skala kepribadian Big Five personality berdasarkan teori Big Five, itu akan beda lagi hasilnya. Dia akan didasarkan pada teori Big Five personality. Atau mau buat skala kepribadian extrovert introversi, maka itu akan beda lagi hasilnya karena landasan teorinya berbeda. Jadi itu, kalau kita sudah tahu apa yang mau diukur, itu nanti konsekuensi berikutnya adalah pada teori yang mendasari atribut psikologis tersebut. Maka misalkan kita mau bikin skala motivasi belajar, berarti kan atributnya adalah motivasi belajar. Maka kalau kita mau buat skala ini, kita harus nanti memahami teori-teori tentang motivasi belajar. Bukan motivasi yang lain. Bukan motivasi berprestasi, bukan motivasi berafiliasi atau motivasi berwirausaha. Meskipun sama-sama tentang motivasi, tapi dia sudah spesifik pada motivasi belajar. Nah, jadi kurang lebih itu penerapan konstruk itu semacam itu. Fungsinya apa? Kita harus mengenali teori yang mendasari. Tujuannya adalah agar kita bisa membatasi kawasan ukur berdasarkan konstruk yang didefinisikan oleh teori tersebut. Nah, jadi kita harus membatasi kawasan ukur kita agar tidak terlalu lebar kemana-mana sehingga skala kita itu jadi tidak punya tujuan ukur. Jadi misalkan tadi, misalkan kita mau bikin skala kepribadian Islami, tapi kemudian teori yang kita pakai kita mengumpulkan semua teori kepribadian. Itu kan kawasan ukurnya jadi terlalu luas, malah tidak spesifik ke tentang kepribadian Islami. Nah, ini orang ini kok mau bikin skala kepribadian Islami, tapi kok menggunakan teori A, teori B, teori C dari mana-mana. Yang mau dia buat apa sebetulnya? Nah, jadi intinya, di balik nama itu harus ada substansinya. Jadi tidak boleh kita puas hanya dengan nama. Oh, skala ini punya nama ini. Berarti skala ini
pasti mengukur ini, tidak bisa. Kita harus mengenali dulu teori yang dia pakai apa ya, sudah tepat atau belum ya antara namanya ini dengan teorinya ini. Jadi harus sinkron antara apa atribut psikologis yang hendak diukur dengan teori yang mendasarinya. Nah, itu nanti pentingnya ke pembatasan kawasan ukur. Jadi ibaratnya pembatasan kawasan ukur itu seperti pagar. Lain ya, kalau dengan atribut fisik itu sangat mudah diketahui. Misalkan kita mau mengetahui berat suatu benda, berat itu ya berat, tidak akan tercampur dengan atribut fisik yang lain, misalkan panjang. Kalau kita mau ukur berat, ya kita tinggal pakai timbangan. Timbangan itu akan menangkap massa suatu benda dikali gravitasinya, maka akan muncul beratnya sekian kilo kayak gitu. Tapi kalau atribut psikologis tidak. Atribut psikologis itu bersifat laten. Dia hanya bisa diukur berdasarkan indikator perilakunya. Maka indikator perilaku itu banyak sekali sebetulnya. Perilaku yang sama itu bisa kita interpretasi ke atribut yang berbeda. Misalkan saya merasa bahagia dengan hidup saya. Ketika saya mengatakan saya merasa bahagia dengan hidup saya, itu bisa berarti, oh itu tentang kebahagiaan saya. Oh, itu bisa tentang kepuasan hidup saya. Oh, itu bisa tentang persepsi hidup saya. Nah, itu kan sudah 3 hal yang beda, tapi bisa digambarkan dengan perilaku yang sama. Nah, kita nggak bisa tidak membatasi kawasan ukur. Karena apa yang mau diukur itu harus betul-betul menggambarkan atribut psikologis itu. Nah, cara membatasi kawasan ukur, pertama adalah kita harus kenali teorinya. Teori itu yang kemudian kita uraikan, kita identifikasi indikator-indikator perilaku orang ketika punya atribut psikologis itu apa. Itu yang nanti kemudian uraiannya itu kita istilahkan sebagai komponen atau dimensi-dimensi yang ada di dalam atribut psikologis itu. Jadi ini ada satu istilah yang harus kalian pahami, ada yang namanya dimensi. Jadi suatu konstruk, atribut psikologis itu ya sama seperti objek pada umumnya. Suatu objek itu punya ciri-ciri yang digunakan untuk mengidentifikasi objek itu. Misalkan kalian lihat ada suatu benda mobil. Mobil itu dikatakan mobil ketika memenuhi ciri-ciri pertama, bentuknya seperti mobil. Seperti mobil ya, kalian tahu ya, mobil itu kotak, memanjang, kemudian ada rodanya 4, kemudian ada kaca depannya, kemudian ukuran tingginya sekian. Nah, suatu kendaraan disebut mobil ketika memenuhi ciri-ciri mobil. Atau ketika bandingkan dengan bus. Bus itu juga ada persamaan seperti mobil, tapi kita bisa membedakan bus dari mobil. Mobil itu ukurannya lebih kecil, dia kapasitasnya lebih sedikit. Kalau bus itu ukurannya besar, jauh lebih panjang, rodanya lebih dari 4, bisa banyak, bisa 6, segala macam itu. Kemudian ukurannya besar, kapasitasnya bisa puluhan orang, semacam itu. Nah, atribut psikologis itu juga seperti itu. Meskipun sama-sama mobil, sama-sama kendaraan roda 4, tapi ada yang ciri-cirinya masuk ke mobil, ada yang ciri-cirinya masuk ke bus. Analoginya itu sekarang motivasi. Motivasi atribut psikologis, tapi motivasi itu yang motivasi belajar atau motivasi berprestasi, dia punya ciri-cirinya sendiri, sehingga tidak bisa dicampur baurkan. Nah, itu menjadi dimensi. Contohnya lagi, misalkan konstruk kecemasan. Berdasarkan teori, orang itu sudah tahu, orang dikatakan cemas ketika memenuhi ciri-ciri di 3 dimensi. Pertama, di dimensi fisiologisnya. Oh, orang itu ada perubahan di fisiknya. Jadi berdebar-debar, sakit perut, pening, sakit kepala, tekanan darahnya naik, pupil matanya melebar, dan seterusnya. Itu dari dimensi fisiologisnya ada ciri-ciri itu. Orang cemas dikatakan cemas juga ketika memenuhi ciri-ciri di aspek perasaan. Oh, perasaannya ada perasaan yang tidak enak, berupa ketakutan, berupa perasaan negatif yang dirasakan negatif, itu aspeknya. Jadi kalau orang mengatakan dirinya cemas, tapi ketika diukur di aspek perasaannya kok dia merasa senang, oh itu berarti bukan cemas, karena tidak memenuhi ciri-ciri cemas.
Aspek yang ketiga atau dimensi yang ketiga dari kecemasan adalah dimensi kognitif. Orang dikatakan cemas ketika memenuhi ciri-ciri di dimensi kognitif. Dimensi kognitifnya itu tadi di atas ada pikiran negatif, pikiran yang berlebihan, pikiran yang itu mengantisipasi yang buruk-buruk, berpikir yang negatif-negatif, mencemaskan hal yang buruk akan terjadi, kayak gitu. Orang baru dikatakan cemas ketika memenuhi ciri-ciri di dimensi itu. Nah, jadi konstruk itu, atribut psikologis itu bayangkan seperti suatu bangunan. Dia punya komponen-komponen. Komponen itu digunakan untuk sebagai karakteristik dari atribut tersebut. Orang itu dikatakan memiliki atribut itu pada dirinya ketika memenuhi ciri-ciri yang ada di komponen tersebut. Dan kita tahu komponen ini dari mana? Dari teori. Maka dari itu, sebetulnya ketika kalian tadi membaca artikel itu kan semua diawali dengan ada kajian teoretis, ya kan? Ketika kalian membaca sebelum masuk ke metode, itu ada bab awal yang cukup panjang, di mana penulis itu memaparkan teori apa yang dia gunakan. Jadi dia membahas misalkan nasionalisme itu apa, sikap itu apa, baru kemudian dia meramu, oh sikap terhadap sikap nasionalisme itu ini, komponennya ini. Nah, jadi sebetulnya penetapan konstruk itu tercermin dari proses kita melakukan tinjauan literatur. Nah, jadi kita nggak serta-merta aku mau bikin skala motivasi, ya langsung kita buat tanpa kita memahami teorinya. Nggak bisa semacam itu. Kita harus mengenali teorinya, memahami teorinya dengan baik. Atribut psikologis kita ini definisinya apa sih? Oleh para pakar didefinisikan sebagai apa sih? Barulah kemudian kita cari aspeknya, komponennya. Seorang dikatakan punya atribut psikologis ini, ciri-cirinya ketika dia punya apa ya? Oh, ada dimensi A, dimensi B, dimensi C, dan seterusnya. Jadi penetapan konstruk itu intinya adalah kita memilih atau menetapkan apa yang mau diukur, tapi setelah kita tahu apa yang mau diukur, yang kita lakukan selanjutnya adalah memahami dasar teoretisnya. Setelah kita memahami dasar teoritisnya, kita rumuskan definisi dari atribut psikologis itu, dan kemudian kita uraikan definisi itu, kita uraikan konsep itu menjadi dimensi-dimensi dari atribut psikologis tersebut. Jadi itu gambaran dari proses penetapan konstruk. Nah, jadi ini mengapa perlu? Jadi konstruk itu perlu dirumuskan dengan tepat agar ia dibedakan dari konstruk lain yang serupa. Contohnya tadi, motivasi itu banyak, motivasi itu bermacam-macam, tapi antara motivasi belajar dengan motivasi berprestasi, itu teorinya beda. Maka harus kita bedakan. Jangan sampai kita membuat skala, kita maunya buat skala motivasi belajar, tapi menggunakan teori-teori motivasi berprestasi. Itu nanti nggak bagus, hasilnya nggak bagus. Mengapa perlu? Kenapa itu harus dibedakan? Agar jangan sampai suatu skala itu ternyata mengukur lebih dari satu atribut. Karena kita campur aduk teorinya. Itu harus apa ya? Dipegang dari awal, jangan sampai satu skala ini mengukur lebih dari satu atribut. Karena itu nanti tidak akan sesuai dengan tujuan ukurnya. Kalau item-item dalam skala ini tidak sesuai dengan tujuan ukurnya, itu akan melemahkan validitas skalanya. Jadi membuat hasil pengukuran jadi ambigu. Contohnya tadi mau bikin skala motivasi belajar, tapi kita menggunakan skala motivasi berprestasi, itu kan nanti di dalamnya akan ada item-item tentang motivasi berprestasi juga. Kalau orang mengerjakan ini, kita jadi bingung. Ini skor yang dihasilkan skor motivasi belajar atau skor motivasi berprestasi? Kok campur aduk? Nah, itu akan jadi pertanyaan bagi validitas. Kemudian, yang berikutnya adalah konteks itu perlu diperjelas mengenai target populasi skala tersebut dan konteks administrasinya. Nah, mengenai konteks ini akan saya bahas berikutnya.